Halo guys, kembali lagi di podcast Sudut Ruang. Hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, yaitu narasumber kita bernama Iyar atau Nurahyar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo. Lanjut. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa? Tentang pengenalan bahan organik dan anorganik untuk pengembangan IPA di sekolah dasar. Ya, itulah materi yang akan kita bincang-bincangkan hari ini. Ya, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan saudara Ahyar mengenai tentang organik dan non-organik. Iya, Pak? Iya, Ya. betul sekali. Di sini saya akan mempertanyakan kepada Ahyar, yaitu bisakah saudara Ahyar menjelaskan tentang pengenalan bahan organik dan anorganik dalam pembelajaran IPA di SD? Oke, jadi pengenalan bahan organik dan anorganik untuk pembelajaran di SD itu dimana mulai dari salah satu topik yang penting yang harus memang dipelajari atau diajarkan di SD, khususnya untuk mata pelajaran IPA. Nah, di sini tuh topik ini dapat diintegrasikan dengan berbagai metode pembelajaran dan juga penilaian autentik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah dasar, misalnya dari pengelolaan kelas dan juga pembelajaran berbasis proyeknya dan yang lain seperti itu. Ya. Yang saya ketahui guys. Ya, sekarang yang ingin saya pertanyakan lebih dalam lagi, bisakah saudara Ahyar menjelaskan bagaimana pengelolaan kelas, kemudian pembelajaran kemudian bagaimana sih pembelajaran yang efektif, kemudian dan penilaian autentik dalam pembelajaran organik dan anorganik dalam IPA di SD. Kemudian bagaimana sih itu dulu deh, 3 dulu deh. Ya itu aja dulu. Ya, ulang. Baik, kita lanjut. Ulang. Baik. Tadi kan telah dijelaskan bagaimana sih pengenalan bahan organik dan anorganik di IPA di SD. Kita akan mengulik lebih dalam lagi bagaimana sih pengelolaan kelas dalam pembelajaran organik dan anorganik di SD, kemudian bagaimana pembelajaran yang efektif untuk bahan organik dan anorganik di SD, serta bagaimana penilaian yang autentik. Bisakah saudara Ahyar menjelaskan? Oke guys, jadi kalau menurut saya sendiri pengelolaan kelas itu dimana ada dua ya. Yang pertama pembelajaran komparatif dan juga pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, di mana pembelajaran komparatif ini siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mempelajari bahan organik dan juga anorganik. Nah, setiap siswa itu dalam kelompok memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, tapi berbeda gitu. Kemudian untuk pembelajaran yang berbasis proyek itu siswa diminta untuk melakukan proyek penelitian, contohnya membuat kompos dari bahan organik dan melakukan eksperimen untuk menguji sifat-sifat dari bahan anorganik itu. Kemudian pembelajaran efektifnya, mengapa pembelajaran ini dikatakan efektif dengan cara penggunaan media pembelajaran yang menarik. Jadi jika guru ingin memberikan atau menerapkan kepada siswa tentang pembelajaran yang efektif, jadi seorang guru itu harus memberikan media atau hal-hal yang membuat siswa itu tidak bosan dalam menerima materi atau pembelajaran di sekolah dasar. Jadi harus menarik dan semenarik mungkin. Nah, di situ juga guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran seperti mulai dari video, gambar, dan juga model-model yang lainnya. Nah, kemudian ada juga pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di mana siswa itu harus gimana guru yang harus
gurunya itu harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan juga aktif dalam kelas sampai proses pembelajaran selesai. Nah, untuk penilaian apa namanya tadi? Penilaian autentik. Nah, penilaian autentik itu mulai dari penilaian kinerja siswa dan juga penilaian portofolio. Misalnya penilaian kinerja siswa, jika misalnya siswa yang disuruh itu diberikan tugas dan juga harus guru itu harus memberikan banyak pemahaman kepada mereka untuk bisa menunjukkan bahwa siswa ini bisa dan mampu melakukan tugas yang diberikan oleh guru, misalnya melakukan presentasi tentang bahan organik dan anorganik di depan kelas seperti itu. Kemudian kalau misalnya portofolio, nah misalnya si guru itu meminta kepada siswa untuk membuat tugas dan guru mengumpulkan dan menilai berbagai karya siswa, misalnya disuruh buat gambar atau apa dalam bentuk tetap materi pada bahan organik dan non organik. Nah, yang terakhir itu seperti pengenalan penggunaannya, seperti itu. Terima kasih. Agak garing ya guys. Sampai situ ya. Lanjut tuh. Lanjut. Ya. Untuk mengenal lebih dalam lagi tentang pengenalan bahan organik dan anorganik IPA di SD, saya akan memberikan pertanyaan kembali kepada Ahyar, yaitu seperti apa sih pengenalan dan penggunaan IPA, kemudian bagaimana sih keterampilan informasinya, terus bagaimana penerapan pertanyaan tingkat tinggi dalam pembelajaran bahan organik dan anorganik di SD. Ya, saya kembalikan. Oke, jadi pengenalan dan juga penggunaan kit IPA itu di SD. Jadi seorang guru itu harus memperkenalkan berbagai macam kit IPA yang dapat digunakan untuk dipelajari, misalnya untuk materi bahan organik dan anorganik. Nah, contohnya itu misalnya kit mikroskop. Nah, ini siswa belajar mengevaluasi informasi yang mereka temukan dari sebelumnya tentang mencari informasi yang telah mereka dapatkan. Nah, itu cara atau keterampilan informasi yang bisa siswa terapkan nantinya. Dan juga penerapan pertanyaan tingkat tinggi ya. Minta maaf. Jadi guru itu menggunakan beberapa pertanyaan yang tingkat tinggi tetapi tetap sesuai dengan kelasnya mereka. Nah, guru itu mendorong siswa untuk tetap berpikir kritis. Contohnya, terus? Contohnya seperti apa perbedaan antara bahan organik dan juga bahan anorganik, seperti itu. Bagaimana cara bahan organik dan anorganik ini dimanfaatkan di lingkungan sekitar, seperti itu. Ya. Kemudian kan dalam pembelajaran organik dan anorganik IPA di SD itu pasti ada dibilang lembar kerja, pakem, dan metode ilmiah. Bisakah saudara Ahyar menjelaskan apa sih, bagaimana sih lembar kerja dalam pembelajaran organik dan anorganik IPA di SD? Bagaimana sih pakemnya dan bagaimana metode ilmiahnya? Oke, kalau dari lembar kerja sendiri itu guru itu selalu melakukan memberikan materi atau lembar kerja kepada siswa untuk membantu mereka memahami konsep, dan juga lembar kerja ini itu diidentifikasi mulai dari bahan yang ada di organik dan juga bahan yang ada di anorganik, seperti itu. Kemudian lembar kerja ini dilakukan dengan melakukan sebuah eksperimen dan juga tentang sifat-sifat dari bahan organik dan juga anorganik, agar supaya siswa tahu apa yang menjadi pembedanya, apa yang menjadi sifat-sifat dari bahan organik dan anorganik. Kemudian pakemnya atau gimana, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, dan efektif serta menyenangkan. Nah, di situ di mana pembelajaran ini contohnya seperti dengan menggunakan permainan edukatif, dengan simulasi atau diskusi kelompok. Tapi lebih sering itu menggunakan misalnya pembelajaran game edukatif atau seperti itulah, permainan edukatif yang paling sering supaya siswa itu tidak bosan. Nah, kemudian metode ilmiah yang digunakan itu dimana guru mengajarkan siswa tentang metode dengan membantu mereka menerapkan beberapa penelitian tentang bahan organik dan anorganik, seperti itu.
Contohnya itu dengan membantu siswa merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, dan juga menarik kesimpulan dari apa yang mereka kerjakan seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasan yang telah dijelaskan oleh Saudara Ahyar. Di sini kita telah mengulik lebih dalam tentang bagaimana pengenalan, pembelajaran organik dan anorganik IPA di SD. Di sini ada beberapa tahap yang telah dijelaskan oleh Saudara Ahyar. Di sini, bisakah Ahyar memberikan kata-kata motivasi sebagai calon guru untuk masa depan? Oke, jadi saran atau motivasi untuk saya, dari Saran. saya untuk mereka penonton. Jadi besarnya bobanya. Anjay. Oh. Coba mau ke Saya cepat kok. Oke. malay bangkengku sama limangku. Apa tuh? Saking pantak. Ah, Bangking itu Jangan gimana nih? iya. Kaki. kaki. Bangking bukit, ya. Kaki bukit. Oke, jadi saran dan juga motivasi dari saya untuk penonton yang ingin mencari Calon guru calon SD. guru SD dengan cara semangat, dan semangat. Hanya itu? Iya. Ya. Ya, sekian penjelasan yang telah diberikan oleh Saudara Ahyar. Di sini semoga materi tentang pembelajaran anorganik dan organik di IPA di SD kiranya dapat berguna untuk kita semua. Karena di sini telah dijelaskan dari awal hingga akhir. Kiranya ada saran yang diberikan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian materi yang kami jelaskan. Terima kasih telah menonton di podcast Sudut Ruang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.